Halo, mari kita duduk sejenak dan bicara dari hati ke hati. Pernahkah Anda bangun di pagi hari, lalu tiba-tiba terhenti dan bertanya pada diri sendiri, sebenarnya, buat apa sih aku melakukan semua rutinitas ini setiap hari? Apakah kita hanya sekedar bekerja untuk mengejar target, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang menggerakkan kita? Sumber yang kita bahas kali ini bukan sekedar tentang strategi bisnis, tapi tentang sebuah pencarian fundamental yang disebut Simon Sinek sebagai mengapa atau the why. Dalam bab pembuka ini, kita akan menyelami mengapa memahami tujuan inti kita adalah kunci untuk merasa puas dan terinspirasi setiap harinya. Penulis menekankan bahwa setiap individu maupun organisasi memiliki sebuah mengapa, sebuah tujuan, sebab, atau keyakinan yang menjadi sumber inspirasi terdalam kita. Gagasan utamanya berpusat pada konsep yang disebut lingkaran emas atau the golden circle. Bayangkan ada 3 lingkaran konsentris. Lingkaran terluar adalah apa, yang berisi produk atau layanan yang kita berikan. Lingkaran tengah adalah bagaimana, yaitu cara unik kita melakukan apa yang kita lakukan. Dan tepat di pusatnya, intinya adalah mengapa. Banyak orang tahu apa yang mereka lakukan. Beberapa tahu bagaimana mereka melakukannya dengan baik. Tapi sangat sedikit yang bisa mengungkapkan dengan jelas mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ingat, mengapa bukanlah tentang mencari uang. Uang itu hasil. Mengapa adalah tentang tujuan besar yang membuat Anda merasa hidup. Kenapa mencari mengapa ini terasa begitu sulit dijelaskan dengan kata-kata? Sumber kita menjelaskan bahwa ini terkait dengan biologi otak manusia. Bagian otak yang bertanggung jawab atas perilaku apa adalah neokorteks yang bersifat rasional dan analitis. Namun bagian otak yang mengendalikan pengambilan keputusan dan perasaan, seperti kepercayaan dan loyalitas, adalah otak limbik. Masalahnya, otak limbik ini tidak memiliki kemampuan bahasa. Itulah sebabnya saat kita merasa klik dengan seseorang atau suatu pekerjaan, kita sering berkata, rasanya kok pas aja di hati, meskipun sulit dijelaskan secara logika. Menemukan mengapa berarti memberi suara pada perasaan di otak limbik tersebut. Mari kita ambil sebuah contoh nyata dari sumber tentang seorang mahasiswi bernama Emily. Emily adalah mahasiswi berprestasi dengan IPK sempurna dan beasiswa penuh. Namun saat ia melamar kerja di sebuah perusahaan global, ia tidak memulai wawancaranya dengan memamerkan nilai-nilainya. Sebaliknya, Emily berbicara tentang mengapanya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk membuat orang lain merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Apa hasilnya? Ia menciptakan koneksi instan dengan si pewawancara. Ia tidak hanya menawarkan keahlian teknis, tapi ia menawarkan visi yang tulus. Di dunia sekarang yang serba cepat, banyak dari kita merasa seperti roda kecil dalam mesin jas saksa. Kita sering merasa lelah bukan karena pekerjaannya berat, tapi karena kita kehilangan koneksi dengan tujuan pekerjaan itu. Relevansinya sangat jelas. Jika Anda mengetahui mengapa Anda akan memiliki jangkar. Anda tidak akan mudah terbawa arus tren atau tekanan sekitar karena Anda tahu apa yang benar-benar penting bagi Anda. Ini adalah tentang membangun fondasi yang kuat, seperti pohon yang memiliki akar mendalam di pusatnya. Menemukan mengapa bukanlah sebuah penemuan sesuatu yang baru, melainkan sebuah proses penggalian dari masa lalu dan pengalaman Anda. Di bab-bab selanjutnya, kita akan belajar langkah-langkah praktis untuk merumuskan pernyataan mengapa Anda sendiri, sebuah kalimat tunggal yang merangkum kontribusi unik dan dampak yang ingin Anda berikan kepada dunia. Jadi, apakah Anda sudah siap untuk mulai menggali? Mari kita lanjutkan ke perjalanan berikutnya untuk menemukan alasan sebenarnya mengapa Anda ada di sini. Setelah kita memahami betapa krusialnya memiliki sebuah mengapa di bab sebelumnya, sekarang kita sampai pada pertanyaan besarnya. Lalu, bagaimana cara saya menemukannya? Mungkin Anda berpikir bahwa menemukan tujuan hidup itu seperti meramal masa depan atau bermeditasi di puncak gunung mencari wangsit. Tapi sumber kita mengatakan hal yang sangat berbeda dan jauh lebih membumi. Penulis menekankan bahwa mengapa Anda tidak diciptakan,
melainkan ditemukan. Ia sudah ada di sana, di dalam diri Anda, tersembunyi di balik lapisan-lapisan pengalaman masa lalu. Jadi, proses ini sebenarnya bukan tentang memandang ke depan, melainkan tentang sebuah proses penggalian arkeologis ke masa lalu Anda. Pesan inti dari bab ini adalah, masa lalu adalah kunci. Setiap dari kita sudah memiliki mengapa yang terbentuk sepenuhnya pada masa dewasa muda, dan itu tidak akan pernah berubah seiring berjalannya waktu. Yang berubah hanyalah apa yang kita lakukan untuk mewujudkannya. Nah, untuk menggali ini, kita tidak bisa bekerja sendirian. Ini adalah poin penting yang sering dilewatkan orang. Sumber menjelaskan bahwa kita membutuhkan seorang partner atau pendamping dalam proses ini. Kenapa? Karena kita seringkali terlalu dekat dengan diri sendiri, sehingga tidak bisa melihat pola-pola yang nyata. Partner Anda bertugas sebagai detektif yang mencari benang merah dari cerita-cerita Anda. Tugas Anda hanya satu, menceritakan kisah-kisah spesifik dari hidup Anda, bukan sekedar ringkasan umum, seperti saya suka membantu orang. Tapi momen nyata yang membuat Anda merasa sangat bangga atau sangat hidup seperti kisah gadis kecil dengan kedai limunnya yang menyentuh banyak orang. Dalam cerita-cerita itulah data mengapa Anda berada. Saat Anda bercerita, partner Anda akan mendengarkan bukan hanya kata-katanya, tapi juga perubahan nada suara dan binar di mata Anda. Mereka mencari makna bukan sekedar fakta. Tujuan akhir dari penggalian ini adalah menyusun sebuah pernyataan mengapa atau why statement. Penulis memberikan rumus yang sangat sederhana namun kuat untuk kontribusi Anda, supaya dampaknya bagi dunia. Coba bayangkan relevansinya di dunia profesional saat ini. Banyak dari kita merasa terjebak karena kita mendefinisikan diri berdasarkan jabatan. Apa? Tapi jika Anda tahu mengapa Anda, misalnya, untuk memberdayakan orang lain agar mereka berani bermimpi besar, maka pekerjaan apapun yang Anda lakukan akan terasa memiliki tujuan yang sama. Tanpa mengapa, kita seperti pelaut tanpa kompas. Kita sibuk mendayung tapi tidak tahu kemana arah yang sebenarnya. Dengan menemukannya, Anda tidak lagi hanya sekedar bekerja, Anda sedang membangun katedral Anda sendiri. Kisah Emily yang kita bahas sebelumnya adalah bukti nyata. Dia tidak hanya menunjukkan nilai akademisnya yang sempurna, tapi dia menunjukkan jiwa di balik tindakannya. Dan itulah yang membuat orang lain ingin bekerja sama dengan kita, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena keyakinan yang kita pegang. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, mulailah mengumpulkan kisah-kisah kecil itu. Momen-momen saat Anda merasa menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Di bab berikutnya, kita akan belajar bagaimana memeras kisah-kisah tersebut menjadi satu kalimat sakti yang akan memandu sisa hidup Anda. Siapkan catatan Anda, dan mari kita bersiap untuk merumuskan pernyataan yang akan mengubah cara Anda memandang dunia. Setelah kita sepakat bahwa masa lalu adalah tambang emas untuk menemukan identitas diri, sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengotori tangan kita untuk menggali. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap untuk melihat diri Anda dari sudut pandang yang berbeda? Dalam bab ini, sumber kita menjelaskan bahwa proses menemukan mengapa bukanlah sebuah perenungan sendirian di kamar yang sepi. Penulis sangat menekankan bahwa Anda membutuhkan seorang partner atau pendamping untuk membantu Anda melihat pola-pola yang tidak bisa Anda lihat sendiri. Anda membutuhkan orang lain untuk menjadi cermin, karena kita seringkali terlalu dekat dengan cerita kita sendiri sehingga kehilangan maknanya. Partner Anda bertugas seperti seorang detektif. Tugas Anda adalah membagikan cerita-cerita spesifik dari hidup Anda. Momen-momen di mana Anda merasa paling bangga, paling hidup, atau paling terinspirasi. Sumber menyarankan kita untuk tidak sekedar memberikan daftar fakta, tapi mencari makna di balik fakta tersebut. Bayangkan, Anda menceritakan sebuah kenangan masa kecil yang sederhana, mungkin tentang saat Anda membantu seorang teman. Bagi Anda, itu mungkin biasa saja. Namun bagi partner yang mendengarkan, mereka akan menangkap binar di mata Anda atau getaran di suara Anda saat Anda menceritakan bagian tertentu. Di sanalah emas itu berada. Itulah tema yang akan membentuk mengapa Anda. Setelah semua cerita dibagikan dan benang merahnya mulai terlihat, langkah selanjutnya adalah merumuskannya ke dalam sebuah pernyataan mengapa atau why statement.
Penulis memberikan rumus yang sangat sederhana namun transformatif, yaitu untuk kontribusi Anda supaya dampaknya bagi dunia. Kontribusi adalah tindakan nyata yang Anda lakukan untuk orang lain, sementara dampak adalah kondisi yang tercipta berkat tindakan Anda tersebut. Ini bukan sekedar jargon motivasi, ini adalah tentang mendefinisikan jati diri Anda dalam satu kalimat tunggal yang abadi. Mari kita bawa ini ke realitas hari ini. Di era di mana kita sering merasa tertekan oleh ekspektasi sosial atau target karir yang tidak ada habisnya, memiliki pernyataan mengapa adalah seperti memiliki jangkar. Ketika Anda dihadapkan pada pilihan pekerjaan atau proyek baru, Anda tidak lagi bertanya berapa gajinya atau seberapa keren posisinya. Tapi apakah ini selaras dengan mengapa saya? Contohnya jika mengapa Anda adalah untuk mendorong orang agar berani berbeda sehingga mereka bisa memberikan kontribusi unik mereka, maka Anda akan tetap merasa puas baik saat Anda menjadi guru, manajer tim, atau bahkan seorang seniman. Mengapa Anda tetap sama, hanya apa yang Anda lakukan yang berubah. Penulis mengingatkan kita bahwa proses ini mungkin terasa canggung pada awalnya. Menuliskan draft pertama pernyataan mengapa mungkin terasa tidak sempurna. Tapi jangan khawatir, tujuannya bukan kesempurnaan di hari pertama, melainkan kejelasan. Kejelasan inilah yang akan memberikan Anda kekuatan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak relevan dan ya pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Jadi, setelah kita berhasil merumuskan draft pertama dari mengapa kita, apa langkah selanjutnya? Menemukan tujuan hanyalah awal. Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana, atau the how, yaitu nilai-nilai dan tindakan spesifik yang Anda butuhkan untuk menghidupkan mengapa tersebut setiap hari. Ambil nafas dalam-dalam, hargai proses penggalian yang sudah Anda lakukan, dan mari kita bersiap untuk belajar bagaimana mewujudkan visi tersebut menjadi aksi nyata. Jadi, sekarang Anda sudah memegang selembar kertas berisi pernyataan mengapa Anda. Kalimat itu mungkin terasa sangat pas di hati, seperti menemukan potongan terakhir dari teka-teki gambar yang selama ini hilang. Tapi, mari kita jujur sejenak. Apakah sebuah kalimat saja cukup untuk mengubah cara kita bekerja atau memimpin tim setiap harinya? Tentu tidak. Mengapa adalah tujuan, namun untuk sampai ke sana, kita butuh kendaraan. Disinilah kita masuk ke pembahasan inti bab ini, bagaimana atau the hows. Jika Anda melihat kembali konsep lingkaran emas dalam sumber kita, bagaimana berada di lingkaran tengah, tepat di antara mengapa dan apa. Penulis menekankan bahwa jika mengapa adalah keyakinan Anda, maka bagaimana adalah tindakan nyata yang Anda ambil untuk mewujudkan keyakinan tersebut. Pesan penting dari penulis di bab ini adalah bagaimana Anda adalah nilai-nilai atau prinsip panduan Anda saat Anda berada dalam kondisi terbaik. Berbeda dengan mengapa yang hanya satu kalimat tunggal, bagaimana biasanya terdiri dari beberapa poin tindakan, sekitar 5 hingga 7 poin yang menjadi filter dalam pengambilan keputusan kita. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah persimpangan karir yang sulit. Anda mendapatkan 2 tawaran pekerjaan dengan gaji yang sama-sama menggiurkan. Bagaimana Anda memilihnya tanpa rasa menyesal di kemudian hari? Disinilah bagaimana bekerja sebagai filter. Sumber kita menjelaskan bahwa saat kita mengetahui metode unik kita dalam beraksi, misalnya apakah cara Anda adalah dengan melihat gambaran besar atau memberdayakan orang lain secara personal, maka pilihan itu akan menjadi sangat jelas. Anda tidak lagi hanya mengejar apa, gaji atau posisi, tapi memastikan bahwa lingkungan kerja tersebut mendukung bagaimana Anda beroperasi. Penulis memberikan penekanan yang sangat dalam, bagaimana haruslah berupa kata kerja, bukan kata benda. Jangan hanya berkata integritas, tapi katakanlah selalu melakukan hal yang benar. Mengapa? Karena kata benda hanya bisa dikagumi, tapi kata kerja bisa dilakukan. Ini adalah tentang perilaku, bukan sekedar konsep di awang-awang. Kekuatan sejati dari memahami bagaimana adalah konsistensi. Di dunia saat ini yang penuh dengan distraksi dan tren yang berubah setiap minggu, orang-orang yang sukses dan bahagia adalah mereka yang tetap setia pada cara mereka beraksi, apapun tantangan yang datang di depan mata. Mari kita lihat relevansinya dalam kehidupan media sosial saat ini.
Kita sering tergoda untuk meniru cara sukses orang lain, mengikuti bagaimana milik mereka. Namun, jika itu tidak selaras dengan mengapa kita, hasilnya adalah kelelahan mental atau burnout. Mengetahui bagaimana Anda sendiri memberi Anda izin untuk menjadi diri sendiri secara otentik tanpa harus merasa bersalah karena tidak mengikuti cara orang lain. Ketika Anda hidup selaras dengan mengapa dan bagaimana Anda tidak hanya bekerja, Anda sedang membangun warisan. Anda menjadi seseorang yang bisa diandalkan karena orang tahu apa yang bisa mereka harapkan dari Anda. Anda membangun kepercayaan, baik di kantor, di rumah, maupun di komunitas Anda. Bab ini mengajarkan kita bahwa memiliki tujuan saja belum cukup. Kita butuh disiplin untuk bertindak sesuai prinsip kita. Bagaimana adalah jembatan yang menghubungkan niat tulus di hati kita dengan hasil nyata yang bisa dilihat dunia. Nah, setelah kita memiliki tujuan dan cara bertindak, apa langkah terakhirnya? Kita akan melengkapi lingkaran emas ini dengan membahas apa hasil nyata dari semua perjuangan kita. Mari kita melangkah ke bab selanjutnya untuk melihat bagaimana semua potongan ini bersatu menjadi sebuah kesuksesan yang utuh. Setelah kita menempuh perjalanan pribadi untuk menemukan jangkar diri sendiri, mungkin muncul satu pertanyaan di benak Anda. Bagaimana jika saya tidak bekerja sendirian? Bagaimana dengan tim saya atau perusahaan tempat saya bernaung? Apakah sebuah organisasi yang terdiri dari ratusan kepala dengan ego dan latar belakang berbeda bisa memiliki satu mengapa yang tunggal? Jawabannya, menurut sumber kita adalah ya. Bahkan itu adalah keharusan jika ingin membangun sesuatu yang abadi. Dalam bab ini, kita beralih dari skala individu ke skala suku atau organisasi. Penulis menekankan bahwa sebuah perusahaan bukanlah sekadar bangunan atau tumpukan dokumen hukum. Perusahaan adalah sekelompok orang yang berkumpul di sekitar kumpulan nilai dan keyakinan yang sama. Gagasan utamanya adalah konsep mengapa yang bersarang atau nested why. Bayangkan sebuah pohon besar. Akar dan batang utamanya adalah mengapa organisasi secara keseluruhan. Namun setiap dahan atau divisi bisa memiliki mengapanya sendiri yang tetap bersumber dan tidak boleh lepas dari batang utama tersebut. Proses menemukannya pun berbeda. Jika untuk individu kita butuh satu partner, untuk organisasi kita melakukan apa yang disebut tribal discovery atau penemuan suku. Kita mengumpulkan perwakilan dari berbagai level untuk berbagi kisah-kisah sukses saat organisasi berada dalam kondisi terbaiknya. Ingat, mengapa organisasi tidak boleh diturunkan secara top-down hanya dari keinginan CEO di ruang rapat tertutup. Ia harus digali dari kontribusi nyata yang dirasakan oleh para anggota suku tersebut. Makna pentingnya agar setiap orang merasa mereka tidak hanya sedang memahat batu, tapi sedang membangun katedral bersama-sama. Mari kita lihat contoh luar biasa dari sumber tentang perusahaan mesin kopi asal Italia, La Marzocco. Di sana, mengapa mereka begitu meresap hingga ada karyawan dan pelanggan yang sampai membuat tato logo perusahaan di lengan mereka? Mengapa seseorang mau melakukan itu? Bukan karena mereka sekadar suka mesin kopi, tapi karena mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah komunitas yang memiliki gairah dan kepedulian yang sama. Kembali lagi ke biologi kita. Ketika sebuah tim memiliki mengapa yang jelas, mereka menyentuh otak limbik para anggotanya. Ini menciptakan rasa aman, loyalitas, dan kepercayaan yang tidak bisa dibeli dengan bonus uang semata. Di dunia kerja saat ini, di mana tingkat stres dan burnout begitu tinggi, memiliki tujuan kolektif adalah obat penawar yang paling ampuh. Relevansinya sangat dekat dengan kita. Tim yang hebat bukanlah tim yang terdiri dari orang-orang paling pintar, tapi tim yang anggotanya percaya pada hal yang sama. Jika Anda seorang pemimpin, tugas Anda bukan memberikan instruksi apa yang harus dilakukan, melainkan mengingatkan kembali mengapa kita semua berkumpul di sini. Ketika semua orang di dalam tim tahu bahwa kontribusi mereka memiliki dampak nyata bagi dunia, maka kerja keras tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai sebuah kehormatan. Ini adalah tentang menciptakan lingkungan di mana orang-orang merasa terinspirasi untuk datang bekerja, merasa aman saat berada di sana, dan pulang dengan rasa puas. Jadi, apakah organisasi Anda sudah memiliki akar yang kuat atau hanya sekadar dahan yang rapuh tertiup angin? Menemukan mengapa tim adalah langkah besar menuju budaya kerja yang otentik.
Namun, memiliki tujuan tidaklah cukup. Setelah kita tahu mengapa kita ada dan bagaimana kita bertindak, kita harus berani menunjukkan hasilnya kepada dunia. Di bab terakhir, kita akan membahas bagian terluar dari lingkaran emas, yaitu apa? Bagaimana kita mengkomunikasikan visi kita agar orang lain mau ikut dalam perjalanan kita. Sampai di titik ini, kita sudah melakukan perjalanan yang luar biasa. Anda sudah menggali masa lalu, menemukan emas dalam cerita-cerita Anda, dan merumuskan pernyataan mengapa serta bagaimana yang unik. Tapi, apakah perjalanan ini berhenti hanya sebagai catatan di buku harian Anda? Tentu saja tidak. Pernyataan itu baru menjadi kekuatan yang nyata saat ia mulai berbicara kepada dunia melalui apa yang Anda lakukan setiap hari. Inilah saatnya kita membahas lingkaran terluar dari lingkaran emas, yaitu apa atau the what. Dalam sumber kita, bagian apa digambarkan sebagai hasil nyata, produk, layanan, atau pekerjaan yang kita lakukan. Penulis menekankan satu hal yang sangat krusial. Apa adalah bukti nyata dari mengapa Anda. Segala sesuatu yang Anda katakan dan lakukan haruslah menjadi manifestasi dari keyakinan terdalam Anda. Gagasan utama bab ini sering diibaratkan dengan sebuah megafon. Bayangkan mengapa Anda adalah suara yang keluar dari mulut Anda. Suara itu mungkin murni, tapi tanpa alat pengeras, ia tidak akan terdengar jauh. Apa adalah megafonnya? Jika organisasi atau diri Anda konsisten, maka megafon itu akan menyuarakan mengapa Anda dengan jernih dan lantang ke seluruh penjuru dunia. Masalah yang sering terjadi di dunia saat ini, baik di perusahaan maupun karir individu, adalah apa yang disebut penulis sebagai suara yang pecah. Ini terjadi ketika apa yang kita kerjakan tidak selaras dengan mengapa kita. Misalnya, Anda mengatakan mengapa Anda adalah tentang keberanian untuk berinovasi, tapi semua produk atau tindakan Anda, apa, justru sangat kaku dan takut mengambil risiko. Hasilnya, orang lain akan merasakan ketidaktulusan tersebut. Kepercayaan akan hilang karena otak limbik mereka menangkap adanya ketidakkonsistenan. Makna penting yang ingin ditekankan penulis adalah tentang otentisitas. Menghidupkan mengapa Anda berarti Anda tidak perlu lagi berakting menjadi orang lain. Ketika Anda berbicara tentang mengapa Anda sedang berbicara dari bagian otak yang tidak mengenal bahasa, namun sangat kuat dalam menciptakan koneksi. Mari kita lihat relevansinya di zaman media sosial dan personal branding saat ini. Banyak orang sibuk memoles apa mereka agar terlihat hebat di LinkedIn atau Instagram. Namun tanpa mengapa yang jelas, semua itu hanya akan menjadi kebisingan yang kosong. Pikirkan kembali kisah Emily yang melamar pekerjaan. Dia tidak hanya menyodorkan daftar nilai atau sertifikat. Apa? Dia menceritakan visinya. Mengapa? Inilah cara kita menjual diri atau ide kita hari ini. Bukan dengan fitur atau kehebatan teknis semata, tapi dengan alasan di balik tindakan kita. Jika Anda tahu mengapa Anda, maka setiap wawancara kerja, setiap presentasi proyek, dan setiap interaksi sosial akan terasa lebih ringan dan bermakna. Penulis mengingatkan kita bahwa membagikan mengapa Anda bukan berarti Anda harus menyeriakannya di setiap kesempatan. Ini tentang konsistensi. Ini tentang memastikan bahwa setiap keputusan kecil yang Anda ambil, mulai dari cara Anda memimpin rapat hingga cara Anda merespons kegagalan, selalu merujuk kembali pada jangkar yang sudah Anda temukan. Menemukan mengapa Anda adalah sebuah penemuan, namun menghidupkannya adalah sebuah disiplin. Ini adalah tentang memiliki keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri, bahkan ketika dunia menuntut Anda untuk menjadi orang lain. Sekarang, tantangan berikutnya adalah bagaimana cara kita menjaga agar api mengapa ini tetap menyala dalam jangka panjang. Di bab penutup, kita akan merangkum semuanya dan belajar bagaimana memastikan bahwa tujuan besar ini bukan hanya semangat sesaat, melainkan warisan yang akan terus menginspirasi. Mari kita tuntaskan perjalanan ini bersama-sama. Akhirnya kita sampai di titik ini. Anda mungkin sekarang sedang memegang secari kertas berisi pernyataan mengapa Anda. Atau mungkin Anda sedang membayangkan bagaimana tim Anda akan berubah setelah ini. Tapi apakah Anda merasakannya? Perasaan lega sekaligus sedikit cemers. Wajar sekali jika Anda bertanya,
Terus, sekarang apa? Sumber kita menekankan bahwa menemukan mengapa bukanlah garis finish. Sebaliknya, ini adalah garis start untuk sebuah perjalanan panjang yang menuntut dedikasi. Karena seperti yang diingatkan oleh penulis, tantangan sebenarnya bukanlah menemukan tujuan kita, melainkan menghidupkannya setiap hari, secara konsisten. Gagasan utama di bab penutup ini adalah tentang kejelasan, disiplin, dan konsistensi. Ingat kembali konsep lingkaran emas yang kita bahas di awal. Anda butuh kejelasan tentang mengapa Anda. Anda butuh disiplin untuk tetap setia pada bagaimana Anda. Dan Anda butuh konsistensi agar semua apa yang Anda lakukan menjadi bukti nyata dari keyakinan tersebut. Mari kita bicara tentang masa depan. Penulis menjelaskan bahwa mengapa Anda tidak akan pernah berubah. Itu adalah identitas permanen yang terbentuk dari masa lalu Anda. Namun cara Anda mewujudkannya akan terus berkembang. Inilah yang disebut dengan konsep mengapa yang bersarang atau nested why. Bayangkan sebuah pohon besar. Batang utamanya adalah mengapa Anda sebagai individu atau organisasi. Namun setiap dahan baru, proyek baru, atau bahkan hobi baru bisa memiliki mengapanya sendiri yang tetap berakar pada batang yang sama. Ini memberi Anda fleksibilitas untuk tumbuh tanpa pernah kehilangan jati diri. Satu hal yang sangat ditekankan penulis adalah tentang membangun kepercayaan. Di dunia profesional, kita sering terjebak mengejar angka dan target. Tapi sumber kita mengingatkan bahwa orang-orang tidak bergabung dengan Anda hanya karena apa yang Anda lakukan, mereka bergabung karena apa yang Anda yakini. Ketika Anda konsisten, orang-orang di sekitar Anda, baik itu staf, rekan kerja maupun pelanggan, akan merasa aman dan terinspirasi untuk ikut serta dalam perjalanan Anda. Coba kita lihat relevansinya sekarang. Di era di mana perubahan terjadi begitu cepat, banyak orang merasa kehilangan arah karena mereka mendefinisikan diri lewat apa yang mereka kerjakan. Saat pekerjaan itu hilang atau berubah, mereka hancur. Tapi jika Anda memiliki mengapa sebagai jangkar, Anda akan selalu tahu kemana harus melangkah, bahkan di tengah badai perubahan sekalipun. Ingatlah kisah para karyawan di perusahaan mesin kopi Italia yang kita bahas di bab sebelumnya. Mereka bukan sekedar membuat mesin, mereka menjaga sebuah warisan dan gairah. Itulah yang ingin kita capai. Sebuah kondisi di mana setiap pagi kita bangun dengan rasa semangat dan setiap malam kita tidur dengan rasa puas karena tahu kita telah berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi, langkah Anda selanjutnya sederhana namun mendalam. Bagikan mengapa Anda. Jangan simpan itu di laci meja Anda. Bicarakan itu dalam rapat, tuliskan itu di visi tim Anda, dan yang terpenting, jadikan itu filter untuk setiap keputusan yang Anda ambil. Menemukan tujuan adalah sebuah penemuan, tetapi menjalankannya adalah sebuah kehormatan. Terima kasih telah bersedia menggali lebih dalam ke dalam diri Anda. Perjalanan untuk menginspirasi dunia dimulai dari seorang individu yang berani jujur pada alasannya sendiri. Selamat melangkah, selamat berkontribusi, dan selamat menghidupkan mengapa Anda. Sampai jumpa di puncak kesuksesan yang bermakna. Teman-teman, perjalanan kita membedah isi buku ini memang memberikan banyak perspektif baru. Namun, apa yang saya sampaikan hanyalah permukaan dari sebuah proses yang sangat mendalam. Buku Find Your Why, karya Simon Sinek, David Mead, dan Peter Drucker ini sejatinya dirancang sebagai sebuah panduan praktis yang sangat mendetail. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan teman-teman semua untuk membeli bukunya secara langsung dan membacanya secara utuh. Di dalam buku tersebut, terdapat banyak panduan langkah demi langkah, lembar kerja, dan ilustrasi teknis yang sangat penting untuk membantu Anda menemukan mengapa Anda dengan akurat. Membaca sumber aslinya akan memberikan pengalaman yang jauh lebih mendalam dan personal dibandingkan hanya mendengarkan ringkasan. Jika teman-teman merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Bahasin Buku. Silahkan klik tombol like, berikan komentar tentang apa yang paling menginspirasi Anda, share video ini kepada mereka yang sedang mencari tujuan hidup, dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan buku-buku hebat lainnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir.
Mari kita terus mendukung karya-karya penulis berkualitas dengan memiliki buku aslinya. Sampai jumpa di video bahasin buku selanjutnya, dan selamat menemukan mengapa Anda.